Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis part 3 yang akan mencakup usaha memindahkan muatan pindah di daerah bermedan listrik homogen, hukum kekalahan energi, lalu bola konduktor, dan terakhir aliran muatan. Kita mulai dari usaha memindahkan muatan yang berpindah dari suatu titik, yaitu titik asal, menuju titik lain, yaitu tujuan, akan membutuhkan usaha, bisa jadi membutuhkan usaha, bisa jadi menghasilkan usaha atau melakukan usaha. Besarnya usaha ini yang dibutuhkan atau dilakukan ini bisa dihitung dengan persamaan W sama dengan minus delta EP, artinya kalau delta itu kan akhir kurang awal, maka minus delta EP adalah EP asal awalnya dikurangi EP tujuan, yaitu EP akhir. Karena kita tahu rumus EP itu adalah Q kali voltase, maka EP asal itu adalah Q yang pindah itu sendiri dikali dengan voltase asal dikurang voltase tujuan. Alias bisa, kalau kita udah belajar listrik dinamis, berarti ini namanya delta V, beda potensial begitu. Ingat, potensial di jauh tak terhingga itu 0 ya. Nanti itu perlu untuk pelajaran atau topik berikutnya. Nah, sekarang coba saya contohkan dulu. Seenggaknya. Jadi saya contohkan misalnya di sini, mana nih? Nah, di sini ada titik nih. Lalu di sini ada, katakanlah di sini muatan positif. Nah, berarti di titik ini, yang ini tadi ada potensialnya tentunya volt. Nah, kalau seandainya ada muatan tertentu Q dari sini pindah mau ke sini, berarti berapa dulu volt di tak hingga ini, lalu terakhir berapa voltase di yang titik tujuannya ini. Nah, itu maksudnya. Nah, kita lanjutkan coba ke topik berikutnya. Muatan pindah di daerah bermedan listrik homogen. Maksudnya begini. Besarnya usaha yang dibutuhkan atau yang dilakukan oleh suatu muatan saat berpindah tidak dipengaruhi oleh bentuk lintasannya pada daerah yang bermedan listrik homogen, tapi hanya dipengaruhi muatan yang pindahnya berapa, termasuk sama jenisnya juga diperhitungkan, karena untuk yang namanya energi itu kan besaran skalar, jadi tanda negatif muatan diikutkan ke dalam perhitungan, demikian juga tanda positifnya. Lalu dipengaruhi oleh potensial titik asal dan tentunya potensial titik akhir. Misalkan begini, ada daerah bermedan listrik homogen di sini. Nah, anggaplah garis yang putus-putus halus ini jarak antar garisnya sama. Kalau semisal di sini adalah tak hingga lah, katakan di ujung kiri sana ya, tak hingga, jauh sekali gitu. Jika jarak antar titik ini sama, maka tentu selisih voltnya juga sama. Misalkan di sini adalah 25 volt, di sini ternyata 27, maka di sini 29, maka di sini 31, dan seterusnya. Makin ke sana makin tinggi, makin ke sana nanti makin rendah voltasenya. Begitu maksudnya. Kalau begitu, kita coba lanjutkan. Jika ini Q1 pindah seperti ini lintasannya, lalu ini namanya kita sebut usaha WA. Sementara Q2 lintasannya kayak gini. Tapi perhatikan, ini kita namakan WB. Titik asalnya kan mereka voltnya sama. Titik akhirnya juga voltnya sama. Nah, kalau begitu, jika besar muatan yang pindah itu sama, maka WA pasti sama dengan WB. Kenapa? Karena delta V-nya sama. Jadi rumus W kan Q kali delta V. Kalau begitu, karena delta V-nya sama, jika muatannya sama tentu W-nya sama. Nah, itu dia. Kita coba lanjutkan. Hukum kekalahan energi pada muatan yang pindah.
Pada muatan yang berpindah juga berlaku hukum kekekalan mekanik. Energi mekanik maksudnya ini kurang lengkap. Energi mekanik jika tidak ada gaya luar yang mengusik sistem itu. Contoh, diikatkan dia, diisolasi dia, atau apalah. Yang penting jangan sampai ada gaya lain selain gaya listrik statis yang bekerja pada sistemnya. Nah, kalau begitu, misalkan ini ada muatan besar yang negatif ini, lalu tadi ini ada muatan positif yang kecil. Jarak awalnya nih R1. Ternyata muatannya pindah nih ke sini. Nah, ini namanya R2. Maka dengan mengaplikasikan hukum kekekalan energi mekanik, maka diperoleh EP1 ketika dia berada di sini, yaitu EP1 tambah EK1 itu namanya EM1 ya, energi mekanik 1. Lalu ketika dia sudah di sini namanya EP2 tambah EK2 dong. Jika di sini awalnya dia diam, maka EK1-nya 0 ya. Nah, itu dia. Sekarang kita lanjutkan. Jika dia dipindahkan dari keadaan diam, katakanlah dia di sini. Tadinya kita pindahkan dari sini jadi jauh tak hingga. Tadi dia di sini diam, kita pindahkan sangat jauh, misalkan ke sini kita pindahkan di sangat-sangat jauh lah. Nah, maka ketika dia sangat jauh, energi potensialnya 0 kan? Energi potensial akhirnya berarti 0. Di sini awalnya diam berarti EK-nya yang 0. Maka diperolehlah EP1 akan sama dengan EK2. Di sini EK-nya saja yang ada karena dia bergerak tetapi energi potensialnya tidak ada. Maka berlakulah EP1 sama dengan EK2. Begitu. Kita lanjut bola konduktor berongga bermuatan. Jadi bila ada sebuah bola konduktor berongga, dia bermuatan, maka dia akan menghasilkan medan listrik electric field E, lalu potensial listrik juga di dalamnya, di kulitnya, dan di luarnya. Untuk yang di dalam, medan listriknya segini, lalu potensial listriknya segini. Untuk di kulit, medan listriknya segini, dan potensialnya segini. Demikian juga di luar, medan listriknya begini dan potensial listriknya begini. Coba kita cek nih, apa itu R kecil, apa itu R besar. R kecil itu adalah jarak titik yang diamati itu ke pusat bolanya, ke tengah-tengah bolanya. Sementara R besar adalah jari-jari bola. Maka kamu harus jeli, artinya jika jarak titik yang diamati ke pusat lebih kecil dari jari-jari bola, berarti letak titiknya kan di dalam bola. Itu maksudnya. Jadi harus diperhatikan ini semua. Yang ini harus diingat. Lalu berikutnya, kita akan bicara tentang aliran muatan. Nah, dua benda yang bermuatan memiliki potensial tertentu dan jari-jari tertentu. Karena kita anggap dia bola lah ya. Nah, kalau dia bukan bola, beda cerita. Agak sulit kita mengamatinya ya. Nah, jadi bila kedua benda disentuhkan atau dihubungkan akan terjadi aliran muatan. Tapi tengok nih, ada syaratnya. Jika voltase benda satu tidak sama dengan potensial benda yang kedua. Dan aliran muatan akan berhenti saat potensial akhirnya mereka berdua sudah sama. V1 aksen sudah sama dengan V2 aksen. Nah, kita misalkan ada sebuah bola di sini, dia bermuatan Q1, memiliki jari-jari R1, sehingga dia memiliki potensial V1. Di mana cara menghitung potensial itu begini. Lalu kita memiliki bola yang kedua yang memiliki Q2 berjari-jari R2 sehingga memiliki potensial V2 yang rumus menghitungnya begini. Nah, kalau kedua bola ini kita sentuhkan atau dihubungkan dengan menggunakan konduktor seperti ini, maka nanti dia akan mengalirlah muatan. Siapa yang bisa pindah? Elektron. Elektron itu bisa pindah dari yang potensialnya lebih rendah ke yang potensialnya lebih tinggi. Jadi, elektron akan pindah terus-menerus hingga V1 aksennya sudah sama dengan V2 aksennya. Maka dapat kita simpulkan pada keadaan akhir saat sudah tidak terjadi aliran elektron,
maka V1 aksen sama dengan V2 aksen, di mana rumus V1 aksen adalah ini, V2 aksen adalah ini. Nanti jadinya sebenarnya kalau kamu cancel ini, K-nya kan cancel nih, maka kita peroleh Q1 aksen per Q2 aksen sama dengan R1 per R2, begitu. Sampai di situ pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton. Nah, kayaknya untuk contoh-contoh soalnya, jika kalian membutuhkan, nanti boleh kalian like, komen, dan kalian komen di bawah supaya saya bikin pembahasan soalnya, kira-kira begitu. Karena kalau disatukan kayaknya terlalu panjang gitu ya. Nguploadnya juga kayaknya butuh waktu yang terlalu lama, jadi kayaknya saya pisah aja lah. Jadi demikian video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.